Hi guys, welcome back to our school YouTube channel. Nah, kalian tahu nggak hari ini aku lagi sama siapa? Kalian sih nggak mungkin ya nggak tahu yang sedang bersama aku ini siapa. Pasti kalian tahu. Kalau kalian kepo, langsung aja yuk kita ke Ibu Mei. Halo Bu. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Baik, oke Bu. Terima kasih ya Bu udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Meta di sini. Nah, mungkin Ibu boleh kenalan sedikit ya Bu ya, tapi nggak mungkin sih nggak ada yang nggak tahu Ibu tuh, nggak mungkin ya Bu ya. Tapi kita bolehlah kenalan sedikit Bu untuk yang belum tahu Ibu, mungkin siswa baru atau gitu. Gimana. Silakan Bu, Ya. kenalan dulu. Halo, saya Ibu Dr. Andani Luhutu Meiratrini sebagai salah satu pembantu Bapak di sini di bidang kurikulum. Itu saja. Umur udah berapa umurnya Bu? Sudah mau 58 Sudah tahun. mau 58 tahun. Oke. Sudah berapa lama Bu mengabdi untuk SMKP Negeri 4 Denpasar? 21 tahun. 21 tahun. Ya, Berarti dari 2000 berapa itu Bu ya? Dari tahun 2000. Tahun 2000 Bu? Tahun 2000. Wow. Dari 21 awal tahun. berdirinya SMKP. Oh, dari Negeri awal 4 banget Bu. Denpasar, ya. Ibu kira-kira waktu dari awal itu jadi apa dulu Bu di sini waktu pertama kali? Waktu pertama kali dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah yang pertama itu selaku koordinator training. Koordinator training. Koordinator training. Berarti baru diangkat jadi waka itu kira-kira tahun berapa Bu? Tahun 2000 semenjak di sini. Oh, Nggih. langsung Bu. Ya. Oh Ibu mengabdi di sini. langsung kurikulum atau pernah ke Sarpras? Tidak. Kita dulu di kesiswaan. Oh, Ibu sempat di kesiswaan. Sempat di kesiswaan. Bertim dengan Pak Subagio waktu itu, setelah itu baru ke kurikulum. Setelah Pak Subagio ditarik dari SMA Negeri 6. Oh, berarti Waktu itu sendiri lu wakil kepala sekolah dari tahun 2008 itu 2009 sendiri wakil kepala sekolah. Setelah itu mungkin waktu itu ketua komite melihat beban tugas yang begitu berat, jumlah siswa yang semakin meningkat, makanya diberikan teman-teman lagi 3 orang. gitu ya. Ya. Berarti Ibu dari pertama kesiswaan dulu, setelah itu baru kurikulum. Sempat di Sarpras Bu ya? Sempat di Sarpras. Berarti humas belum Bu? Humas ya waktu sendiri jadi wakil kepala sekolah. Oh, berarti udah pernah Ibu coba semua ya Bu ya? Udah pernah. Iya, Luar Sarpras biasa. iya, kesiswaan iya. Itu semua Kebetulan kita sendiri. Bu Mei ini salah satu satu-satunya yang punya gelar DRA ya Bu ya, yang udah Yang zaman dulu yang putri, banget. Untuk yang putri, guru yang ya. putri, iya, karena sebelum tahun 90 itu untuk yang putri, kalau dia tamat S1 itu dokteranda, kalau yang putra dokterandus. Oke Bu, pernah nggak sih Bu kebayang atau memang tujuan Ibu menjadi wakase di sini dari sebelum Ibu pengen atau melamar atau diajak untuk ngabdi di sekolah ini, pernah terbayangkan nggak Bu bisa menjadi wakase? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi guru pun tidak terbayang. Ya, jadi guru pun itu tidak terbayang. Karena tujuan utama bukan menjadi seorang pendidik sebenarnya. Oh, cita-citanya apa Bu? Cita-cita awalnya nih? Oh, kalau itu diceritakan panjang sekali karena cita-cita awal itu ingin terjun ke politik. Politik. Ya. Wow. Akhirnya karena orang tua tidak mengizinkan, kita maunya sekolah di luar, tidak diizinkan. Yang penting kuliah itu aja dulu. Yang penting kuliah. Akhirnya setelah ditekuni ya kita cinta sama pendidikan. Oke, boleh cerita sedikit nggak Bu, gimana Ibu waktu pertama kali nih di SMKP Negeri 4 Denpasar? Siapa yang ngajakin gitu untuk mengabdi di sini Bu?
cerita sedikit aja Bu, secara garis besar. Secara garis besar. Iya. Itu sebenarnya semua sih dari pendiri-pendiri yang pertama, yaitu Pak Ketua Komite kita, Pak Ngurah Wiatnyano, termasuk kepala sekolah yang sekarang, termasuk juga Pak Antar, termasuk Pak Gede Ginasre, termasuk Bapak Kepala Sekolah yang duluan Bapak Nyoman Badro. Itu semua welcome. Kita bertim waktu sekolah ini di selatan dulu, tidak lebih dari 7 orang, tapi sekolah jalan. Kita happy. Gitu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Bu tentang program kerja kurikulum nih yang pertama? Gitu. Kalau kurikulum kita tidak boleh lepas dari pusat. Itu silabus kalau sesuai dengan kurikulum 2013, silabus disiapkan oleh pusat, KD disiapkan oleh pusat, KI 1, KI 2 disiapkan oleh pusat, kompetensi dasar pun disiapkan oleh pusat. Cuman untuk kita di bawah yang kita kembangkan adalah kompetensi dasar, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana SMK PGRI 4 Denpasar. Itu tujuan sesuai dengan visi dan misi kita. Ya, visi dan misi daripada sekolah kita yaitu ingin menciptakan tenaga lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global. Itu yang kita inginkan. Dari program-program kerja Ibu yang sudah terrealisasikan apa saja Bu? Dari program kerja yang mana maksudnya? Misalnya Ibu kan ada program kerja di kurikulum mungkin yang sudah terrealisasikan tuh yang mana saja gitu Bu? Secara umum di kurikulum itu adalah semua proses pembelajaran dari anak itu masuk kelas itu adalah kurikulum punya. Berarti secara umum program kerja kurikulum ya semua sudah tercapai dari proses pembelajaran setiap hari. Setelah itu ada penilaian kelas, ada jadwal, ada ulangan umum semester 1, semester 2. Di samping itu juga ada ujian lokal, ujian nasional yang sudah lewat ini maksudnya. Kalau sekarang kita tidak tahu masih ada ujian nasional atau tidak. Gitu. Nah, itu. Oke, untuk di kurikulum kan Ibu pastinya tidak sendiri ya Bu ya, pasti punya tim ya Bu. Kira-kira siapa aja timnya Bu? Anggap nih Meta nggak tahu ya Bu ya. Gitu. Kalau tim di kurikulum secara struktur itu kita kan punya 3 jurusan. Nah selaku tim itu keprog. Ya ada keprog AP, ada keprog Boga, ada keprog MM, dan satu lagi ada yang di tim kurikulum itu adalah yang mengkoordinir mapel. Berarti ada 4 inti, tim inti. Sedangkan yang lainnya Bapak Ibu guru itu semua tim kurikulum. Semua tim karena kurikulum, sukses dan tidaknya daripada pelaksanaan kurikulum SMK PGRI 4 Denpasar itu adalah tim semua yang ada di sekolah ini. Baik kesiswaan, kita harus kerjasama dengan kesiswaan. Ya, Sarpras, Humas itu semua. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri itu. Berarti untuk sekarang kan pembelajaran sedang PJJ nih Bu ya. Kira-kira apa sih Bu solusi dari menghadapi PJJ ini? Solusi sekolah untuk menghadapi PJJ ini? Kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah digariskan oleh pusat. Sesuai dengan siaran pers daripada Kementerian Pendidikan dan surat edaran daripada Dirjen Vokasi bahwa secara struktur kurikulum itu tidak mungkin tercapai semua. Ya dari KD-nya itu tidak mungkin tercapai semua. Nah sehingga kita menerapkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kita laksanakan adalah sejauh mana KD itu bisa diimplementasikan selama pembelajaran jarak jauh. Itu yang kita laksanakan. Ya. Nah sehingga kalau ditanya nanti, kalau Meta bertanya, apakah bisa tercapai KD itu semua? Mustahil. Ya, mustahil bisa tercapai. Karena tantangan daripada pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali. Ya. Dari pulsa, dari
jaringan telekomunikasi. Yang ketiga juga tidak semua siswa punya handphone yang model sekarang yang canggih lah, yang ya. canggih itu. Ya, sehingga kendalanya banyak sekali. Kendala banyak sekali. Oke, Ibu kira-kira ada buat program dadakan nggak Bu saat pandemi COVID ini? Ada. Apa itu Bu? Ya, seperti sekarang. Barusan Ibu menghadap Bapak Kepala Sekolah menanyakan bagaimana kelas 11. Kelas 11. Ya, kelas 11 seperti apa programnya, karena kita tahu bahwa kelas 11 semestinya dia sudah training atau magang. Nah, itu tidak bisa kita laksanakan secara maksimal karena tingkat hunian daripada industri, kalau anak itu anak AP atau boga, tidak mungkin kita terjunkan. Ya. Nah, sehingga yang terobosan yang pertama kita lakukan kerjasama kurikulum dengan Humas. Itu kita akan membuat project work. Anak itu akan membuat project work, namanya kalau di AP. Di AP apa yang ditonjolkan? Namanya di housekeeping. Ya. Di housekeeping itu dari dia mempersiapkan kamar sampai kamar itu layak dijual. Ya. Kalau umpamanya boga, kalau di produk apa yang akan ditonjolkan? Apa breakfastnya, apa lunchnya, itu dicari satu kompetensinya apa, ya, supaya anak itu nanti begitu ada industri yang bisa dijajaki untuk melaksanakan kerjasama, anak itu sudah siap. Ya, sudah siap dengan situasi dan kondisi seperti sekarang, sehingga dia di rumah dia tetap bisa bekerja, yaitu dengan membuat project work. Begitu ada kesempatan nanti industri yang mau atau bisa menerima siswa kita, sehingga dia sudah siap. Berarti untuk sekarang project work dulu. Ya, project work. Oke. Untuk MM apa? Sama. Sebenarnya kalau MM dia dari dulu sudah project work. Ya, MM itu yang paling sebenarnya sudah dari dulu dia sistem project work. Sebelum dia melaksanakan UKK, sebelum dia melaksanakan pra UKK, dia sudah melaksanakan project work. Cuman yang dianggap agak baru sekarang adalah anak AP dan anak TB yang sama sekali belum mengenal yang namanya project work. Oke Bu, dari yang sudah ibu sebutkan tadi program-program yang Ibu buat, kira-kira berapa persen nih Bu yang ketercapaiannya? Berapa persen kira-kira menurut Ibu? Menurut Ibu itu ketercapaiannya hampir 90% lebih. 90%. Ya. Tidak mungkin program itu akan mulus 100%, pasti ada kendala. Baik itu di kita, di lembaga maupun di siswa, pasti ada. Ada yang mungkin dari Ibu belum tercapai nih Bu, program-programnya. Ada yang pengen Ibu buat atau gimana? Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya buat, terutama adalah untuk anak AP dan boga. Bagaimana dia tamat itu mempunyai nilai jual yang lebih daripada sekolah yang lain gitu loh. Kita kan ingin menunjukkan bahwa ini loh SMK PGRI 4 Denpasar gitu loh. Contohnya anak boga, bagaimana kita memberikan dia plus kalau dia nanti tamat dari kita, dari SMK PGRI 4 Denpasar ini, dia punya background namanya MM. Ya, mampu di komputer dengan maksimal, mampu di AP. AP-nya apa yang kita ambil? Namanya laundry-nya. Ya, sekarang yang tren juga itu adalah adanya pelayanan ke rumah-rumah, cleaning service ke rumah-rumah. Cleaning service. Mungkin Meta enggak pernah dengar Enggak ya? Bu, enggak pernah. Anak AP itu loh peluang yang bagus. Tapi masa pandemi ini ya memang agak berkurang, tapi kalau sudah normal kembali itu peluang luar biasa. Karena sekarang kan ibu-ibu muda, dia tidak mungkin akan di rumah saja, dia pasti akan bekerja. Ya, yang itu yang kita manfaatkan peluang itu. Kalau laundry kan sudah banyak. Ya, laundry udah banyak. Kalau anak boga jangan ditanya lagi. Ya, kalau anak boga dia sudah mandiri, dia sudah bisa aplikasikan apa yang kita kasih dengan apa yang ada di rumahnya, dia sudah bisa. Ya. Oke Bu, mau nanya tentang pemerintah mungkin Bu ya. Seberapa persen Bu sekolah menyerap program-program yang dibuat oleh pemerintah? Seberapa persen? Itu semua kita pakai program pemerintah. Oh, semua pakai program pemerintah. Semua, dari kita menyusun yang namanya buku 1 sebagai panduan
pembelajaran selama 1 tahun itu kita ngadopsi dari pusat. Silabusnya, KI 1, KI 2, KD-nya. Cuman implementasi di lapangan karena kita di Bali ini kan menjual budaya. Iya. Nah, itu yang kita masukkan. Kita tidak boleh lepas, itu saja. Tidak boleh lepas dari program pemerintah ya Bu ya. Tidak boleh lepas dari program pemerintah ya. Ibu, apakah ada program-program terobosan Ibu untuk sekolah kita agar lebih maju lagi? Sebenarnya yang cita-cita dari dulu ini ingin kerjasama dengan lembaga industri. Lembaga industri. Ya, industri. Istilahnya begini, anak itu tidak kita terjunkan training pada saat dia di kelas 11, tidak. Di kelas berapa Bu? Itu mulai dia semester 2 kelas 1 kita sebenarnya sudah bisa kerjasama. Dalam satu kelas itu berapa orang yang kita kerjasama dengan industri, berapa minggu dia di sana. Makanya 1 minggu, habis itu ditarik lagi, 1 minggu ditarik lagi, sehingga dia tahu situasi dan kondisi di luar itu seperti apa. Walaupun resminya nanti di semester 3. Ya, semester 3. Kalau yang implementasi 2013 sekarang kan 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, sekarang akan ada Dirjen Vokasi mengeluarkan statement sudah yang Ibu lihat di Google. Itu SMK itu akan menjadi 8 mapel kalau tidak salah. Ya, seperti matematika terapan, bahasa Indonesia terapan, itu yang sekarang. Itu pelaksanaannya nanti mungkin tahun ajaran baru. Jangan Bu, pusing. Ya, Meta udah lulus. Kena. Ya, udah lulus. Ya, oke guys, nggak kena. Aman. Ya, kita nggak kena itu. Bu. Ya. Ibu kan dari Ibu pribadi nih Bu ya. Ibu kan selain menjadi wakakurikulum, menjadi guru juga di sini. Guru PKN ya Bu kan? Iya. PKN. Mungkin apa yang Ibu berikan kepada anak-anak kita yang berprestasi atau yang mengabdi kepada sekolah Bu? Sebenarnya bukan yang berprestasi saja. Iya. Kita selaku seorang guru, tugas kita bukan mengajar saja, tapi mendidik. Bagaimana merubah tingkah laku, sikapnya dia. Itu yang nomor 1, mendidik. Kalau mentransfer ilmu, mengajar siapapun bisa mengajar. Nah, sehingga yang utama yang kita bisa berikan kepada siswa adalah memberikan bekal dia bagaimana nanti dia terjun ke dalam masyarakat. Bahwa apa yang dia dapat di sekolah itu tidak bisa diterapkan 100% di lapangan. Itu sehingga bagaimana dia bertoleransi dengan teman sejawat nanti, dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan lingkungannya, itu harus kita persiapkan. Tidak lepas juga kita kerjasama dengan orang tua. Iya, orang tua. Ya, harus kita kerjasama dengan orang tua. Kita sendiri di sekolah nggak bisa. Iya. Oke, terakhir Bu, selama menjabat, Ibu ada kendala kira-kira? Kendala gitu Bu? Ada, banyak. Banyak Bu. Ya, kita jujur ya. Iya. Jujur, dari segi kualitas sumber daya manusia, terutama adalah dari pendidik, kadang-kadang melihat teman-teman yang sekarang kok beda dengan kita dari segi pendidik Niki. Ya, 1 dari segi bagaimana dia mengelola kelas, itu pengelolaan kelas. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Kok teman-teman yang baru-baru itu hanya fokus ke transfer ilmu, padahal yang utama pengelolaan kelas dulu. Kalau sudah pengelolaan kelas itu bagus, anak-anak mendengarkan kita, pasti tercapai apa yang kita inginkan. Ya, pasti. Tapi kalau pengelolaan kelasnya tidak bagus, tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Tujuan daripada pembelajaran itu tidak akan tercapai. Berarti kendala Ibu di pengelolaan kelas nih Bu? Di pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu kalau mamanya kita kenali siswanya, pengelolaan kelas itu bisa kok. Semua stakeholder yang ada di sekolah ini, terutama Bapak Ibu guru, akan mampu mengelola kelas dengan baik kalau dikenali. Itu kendala yang sekarang mungkin bukan di sekolah kita saja. Di sekolah-sekolah lain juga akan kendalanya seperti itu. Itu apa yang menyebabkan kita tidak tahu. Makanya Bapak Ibu guru, carilah apa penyebabnya.
Kenapa sekarang anak-anak seperti itu? Kekurangan kita di mana? Jangan menyalahkan siswa saja. Kekurangan kita di mana? Kenapa anak-anak kok tidak mendengarkan? Berarti PR nih untuk guru-guru ya. PR, bagaimana teknik strategi kita masuk kelas, apa yang harus dipersiapkan gitu. Supaya jangan menyalahkan, siswa sekarang begini-begini, tidak. Dia sebenarnya dari kemajuan teknologi dia kan luar biasa. Iya. Kita jadi guru hanya lebih lagi 5 menit aja mungkin ilmu kita. Bahkan mungkin dia lebih tahu duluan daripada kita. Iya. Itu. Oke Bu, terakhir nih lagi sekali Bu ya. Kita berandai-andai nih. Ya. Kalau boleh Ibu minta sesuatu sama sekolah. Kira-kira apa yang akan Ibu minta sama sekolah? Mimpi terbesarnya Ibu. Oh, mimpi terbesar. Mimpi terbesar saya selaku pribadi dan selaku guru ingin sekolah ini tetap ajak, gitu aja. Itu aja Bu. Ya, itu aja. Ingin sekolah ini tetap ajak. Ya, dan minta sama teman-teman semua stakeholder yang ada di sekolah ini, mari kita menjaga supaya SMK PGRI 4 tetap dipertimbangkan oleh orang tua siswa untuk menyekolahkan putra-putrinya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, diri kita sendiri yang tahu. Gitu. Itu aja Bu ya, berarti untuk mimpi terbesar. Ya, itu mimpi saya terbesar itu. Luar biasa Bu. Tidak karena apa? Karena kalau sudah itu terpenuhi, yang lain akan menyusul. Pasti yang lain akan menyusul itu. Oke, tentunya harapan Bu Mei, pastinya harapan kita semua ya Bu ya, untuk harapan Forriska. Semua ya. Oke, itu dia guys, ngobrol-ngobrol aku sama Bu Mei hari ini. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, kalian nggak tahu ibunya siapa. Kalian pasti tahu karena ibunya setiap kita ulangan atau setiap hari bahkan kita di kelas, ibunya pasti selalu ngontrol kita ke kelas. Apalagi kemarin waktu kita ngadain apa itu Bu, tatap muka Bu ya, pasti ibunya selalu kontrol. Simulasi tatap muka. Pasti ibunya kontrol, sudah protokol kesehatan yang sangat ketat sekali Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu sudah mau diajak ngobrol-ngobrol ke sini. Sehat selalu ya Ibu. Sehat selalu, sama-sama. Oke, terima kasih guys yang udah nonton video kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah.